Selamat pagi Bu Rizka. Ya, baiklah. Mumpung ada Ibu Ramawati di sini, pasti banyak nih orang-orang bertanya, apa sih keunggulan dari SMP Pusri? Mari kita simak selanjutnya dari Ibu Ramawati. Untuk keunggulan SMP Pusri itu kita dapat lihat langsung dari sarana prasarana. Sarana prasarana kita itu dibanding kita masih di komplek terdahulu itu sekarang lebih luas. Jadi ada lapangan upacara yang lebih luas, kemudian ada di bagian dalam gedung itu ada lapangan olahraga, basket, futsal, voli, kemudian lompat jauh, kemudian ada juga untuk tenis meja dan sebagainya. Lalu dari segi program pembelajaran ada yang namanya program bilingual. Jadi di sini anak-anak yang memang pada saat KBM menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pada mata pelajaran bahasa Inggris, IPA dan matematika. Kemudian keunggulan lain itu Bu Rizka, itu ada yang namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler wajib itu sudah pasti kita pramuka ya. Kemudian ada juga pilihan. Nah, untuk pilihan ini kita bervariasi. Jumlahnya 20-an hampir. Jadi bidang seni. Seni ini ada seni musik, ada seni suara, kemudian ada tari, kemudian ada juga untuk olahraganya itu sesuai yang tadi ada lapangan, kita ada basket, ada futsal, ada pencaksilat, Bu Rizka, ada taekwondo, kemudian untuk akademiknya ada ekskul olimpiade matematika, IPA, IPS, lalu ada lagi untuk agamaannya rumah tahfiz, ada juga untuk yang program bilingual tadi English Community, dan keunggulan lainnya kita dari pengembangan minat dan bakat siswa kita adakan kegiatan show talent setiap bulannya. Jadi di sini anak yang memiliki bakat, anak yang memiliki minat dan bakat anak bisa tereksplor. Juga bagi mereka yang belum berani diri untuk mengeksplor minat dan bakatnya menjadikan motivasi bagi mereka. Itu untuk keunggulan. Lalu keunggulan lain kita di sini ada yang namanya leadership learning. Nah, di sini OSIS kita ada, kemudian ada PMR. Di bidang OSIS itu anak memang terdidik atau dididik untuk katakanlah bisa menjadi pemimpin. Jadi di sini leadershipnya kita latih. Jadi anak sudah mempunyai tanggung jawab, anak sudah mengerti dengan cara berorganisasi. Kalau kita ada kegiatan itu selalu anak yang melaksanakannya. Contoh, kita ada program keagamaan setiap minggu, majelis taklim. Nah, di dalam kegiatan itu salah satunya anak tampil untuk membawakan kegiatan keagamaan. Di situ satu kelas yang kita jadwalkan setiap hari Kamis, kalau sekarang masa pandemi ini hari Kamis, itu anak-anaknya membawakan acara, paketnya lengkap Bu Rizka, dari pembawa acara, pembaca surat atau pembaca Al-Quran, sari tilawah, sampai dengan doa, itu semuanya siswa yang nanti di akhirnya itu dikomentari guru. Nah, ini merupakan leadership mereka selain mereka dibekali atau dibimbing untuk lebih meningkatkan keagamaannya atau aspek religiusnya. Bagaimana dengan prestasi siswanya, Bu? Apa saja prestasi? Kalau prestasi siswa SMP Pusri itu tidak diragukan lagi Bu Rizka, apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini ya justru ya namanya masa pandemi ini ya ada efek
negatifnya, tapi kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya salah satunya ya adanya pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu kita kan harus katakanlah memanfaatkan IT dengan daring ya. Kita rata-rata menggunakan daring, misalnya dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Form, kemudian Google Classroom atau Quizzes ataupun yang lainnya. Itu dari segi pembelajaran. Kemudian untuk prestasi dari IT tadi, kita dalam masa pandemi ini sudah hampir 12 ya, 12 katakanlah ke lomba ya yang berhasil kita raih, juara 1 tingkat nasional, dari provinsi sampai tingkat nasional. Itu rata-rata selain untuk kompetisi akademik ya, juga ada kompetisi yang berupa keterampilan IT. Misal desain poster, membuat video. Alhamdulillah kita raih semasa pandemi ini lebih banyak lagi ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi justru pandemi ini kita memanfaatkan peluang penggunaan IT-nya, dan alhamdulillah peserta didik kita itu kemampuan IT-nya tidak diragukan lagi gitu ya. Mereka tetap mendapat pembinaan tapi mandirinya lebih banyak karena pembelajaran jarak jauh tadi. Dan masih ada lagi yang sedang menunggu Bu Rizka, menunggu sedang proses penilaian. Kita mengikuti lomba IT tadi ya yang diadakan juga tingkat nasional. Lalu kita juga tidak kalah akan mengikuti lomba MTQ yang akan diadakan Dinas Pendidikan Kota Palembang di bulan April inilah untuk mengisi kegiatan Ramadan. Jadi prestasi-prestasinya yang sudah diperoleh peserta didik kita di masa pandemi ini banyak, ada yang akademik, ada yang non-akademik, dari tingkat provinsi sampai ke dengan tingkat nasional. Itu Bu Rizka. Dan diragukan lagi ya keunggulan dari SMP Pusri. Baik Bu, saya di sini ingin bertanya, menurut Ibu hal apa yang sebaiknya dilakukan SMP Pusri untuk memperbesar peluang peserta didik baru di masa pandemi seperti ini? Ya, untuk perekrutan peserta didik baru masa pandemi ini kita tidak munafik ya Ibu Rizka, kondisi pandemi ini ya memang sangat berpengaruh bagi sekolah-sekolah swasta. Namun kita juga tidak harus berkecil hati atau kita jadi tidak semangat, kita jadi pesimis, tidak harus seperti itu. Justru kita harus lebih semangat lagi, berarti cara kita mengambil peluang untuk merekrut peserta didik baru dengan cara apa? Kita tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti kita pertemuan seperti PTM atau pembelajaran tatap muka. Jadi di SMP Pusri ini Bu Rizka, belajarnya seperti biasa, hanya beda. Kalau waktu sebelum pandemi itu belajarnya pusatnya di sekolah. Kalau sekarang siswa belajarnya dari rumah. Namun kegiatan itu kita laksanakan full, tidak ada yang dipotong-potong. Ibaratnya semua kegiatan itu kita lakukan, termasuk kegiatan ekskulnya. Jadi semua kegiatan itu ada kegiatan pembelajaran atau kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, kita laksanakan semua secara virtual, termasuk pembiasaan-pembiasaan. Misal Bu Rizka, pembiasaan literasi baca Al-Quran, ya literasi membaca, kemudian juga ada kegiatan majelis taklim. Kalau ada peringatan hari besar, kita adakan peringatan hari besar, termasuk lomba-lomba secara virtual. Ya, itu tadi. Jadi kita merekrutnya dengan cara mempromosikan. Nah, mempromosikan apa? Berarti kita promosikan sekolah kita, apa yang kita lakukan, upaya apa yang kita lakukan pada masa pandemi ini, yaitu tadi tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti sebelum pandemi. Jadi kalau sekolah, ya maaf, kalau di sekolah-sekolah lain itu mungkin
ya karena kondisi itu mungkin tidak aktif. Kalau kita aktif, jadi kita manfaatkan situasi pandemi ini seaktif mungkin untuk melaksanakan pembelajaran. Lebihnya tadi selain intrakurikuler kita tetap melaksanakan ekstra kurikulernya tadi yang sudah disebutkan di awal tadi, kita variasi ekstrakurikulernya. Lalu kita juga ada yang namanya untuk mempromosikan itu ada media, ada wadah. Apa itu Bu Rizka? Kita ada namanya YouTube SMP Pusri, ada IG, ada Facebook. Semua kegiatan itu kita posting. Nah, dengan demikian masyarakat melihat, wah bahwa kita ini aktif. Kemudian lagi apa? Kita juga tetap mengikut sertakan anak-anak untuk berkompetisi karena pada prinsipnya SMP Pusri itu menganggap bahwa pandemi bukanlah suatu penghalang untuk berkompetisi, makanya prestasi-prestasi pada masa pandemi tetap diperoleh gitu. Nah, ada lagi sosialisasi sebelum kita di Januari itu sudah sosialisasi ke SD-SD terdekat dan SD-SD yang ada di wilayah Kota Palembang. Kemudian kita mengadakan kompetisi atau mengadakan lomba-lomba, ada tryout Akbar Kota Palembang. Kemudian ada juga lomba-lomba lain memperingati Hari Besar Islam, seperti kemarin ada lomba tausiah dan sebagainya. Baik Bu, jadi walaupun di masa pandemi ini siswa-siswa SMP Pusri masih tetap aktif ya Bu? Aktif sekali, bukan hanya siswanya Ibu Rizka, tapi Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan tetap bekerja seperti biasa karena prinsipnya di sini bekerja. Kita guru dan karyawan bekerja di kantor atau dari kantor, sementara peserta didik kita bekerja dari atau belajar dari rumah. Jadi semuanya bisa jalan. Oh ya, satu lagi Bu, pertanyaan, apa saran dan masukan Ibu dalam upaya meningkatkan kualitas guru? Untuk meningkatkan kualitas guru, upaya Ibu atau saran Ibu agar atau diharapkan seluruh guru dan karyawan SMP Pusri itu bisa mengembangkan potensi keprofesionalannya, karena kita tahu bahwa kompetensi sebagai guru itu salah satunya selain kepribadian, sosial, itu juga ada yang namanya keprofesionalannya yang ada kaitannya dengan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu dan mengarahkan juga untuk selalu belajar dan belajar dimanapun untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan berpikir, wawasan kependidikannya, wawasan keprofesionalannya. Contoh, sekarang ada MGMP, kita lakukan MGMP, kemudian ada juga kalau dalam program pemerintah itu guru belajar, Bu Rizka, di dalam guru belajar itu ada seri AKM, asesmen kompetensi minimum, ada juga seri untuk keterampilan atau kecakapan hidup, ada juga pembelajaran masa pandemi. Nah, itu saya selalu menghimbau Bapak Ibu guru atau karyawan itu selalu mengembangkan diri secara mandiri juga. Jadi bukan hanya mengandalkan program-program yang diadakan di sekolah. Jadi itu. Jadi berani merubah, berani mengikuti perkembangan zaman dengan perubahan-perubahan yang kita akan lakukan, sehingga kita bisa mengikuti perubahan zaman, atau kita bisa mengajar bekerja sesuai dengan zamannya. Baiklah. Ini kan katanya dengar kabar di ajaran baru nanti ada persiapan tatap muka. Nah, bagaimana persiapan selanjutnya untuk SMP Pusri dalam program belajar tatap muka? Persiapan tatap muka untuk SMP Pusri itu ya kita ada prosedurnya ya Bu Rizka. Yang pertama, selain kesiapan satuan pendidikan sekolah kita, itu ada yang namanya persetujuan orang tua.
Jadi kita kemarin tahun 2020-2021 kita sudah dimonitoring oleh pihak dinas, fasilitas sekolah kita atau kesiapan sekolah kita. Alhamdulillah sudah ACC karena dilihat dari kesiapan prokesnya itu sudah memadai. Namun karena kondisi katakanlah zona untuk pandemi ini kita masih zona merah kemarin, kemudian berdasarkan katakanlah surat persetujuan orang tua itu masih belum maksimal karena yang menyetujuinya itu masih di bawah 50%. Nah, untuk ke depan untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini kan sudah ada perubahan, Bu. Karena apa? Perubahannya dari pemerintah saja sudah memprogramkan vaksinasi untuk guru dan karyawan di satuan pendidikan. Berarti sudah nambah lagi satu kita kesiapan untuk PTM tadi. Kita sudah melaksanakan tahap 1 nanti di tanggal 24 April 2021 untuk vaksin yang kedua. Nah, jadi itu sudah menambahkan kesiapan. Tinggal lagi kita melihat kondisi, ya, kondisi sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah, sesuai juga dengan kondisi pandemi yang berada di Kota Palembang. Ditambah lagi ya persetujuan orang tua. Jadi mungkin itu saja untuk persiapannya. Nah, sudah tahu kan apa keunggulan dan prestasi dari SMP Pusri? Oh iya Bu, ngomong-ngomong apa yang masuk biaya SMP Pusri? Untuk masuk ke SMP Pusri, Bu Rizka, karena kita ada dua program bilingual dan program reguler, tentunya ada dua tarif. Tarif yang pertama untuk program bilingual itu nominalnya Rp6.955.000. Sementara untuk program reguler itu Rp6.455.000. Namun Bu Rizka jangan khawatir, untuk di bulan ini sampai akhir April kita masih punya potongan. Nah, potongan biaya masuk di SMP Pusri ini. Kalau kemarin di tahap promo, kita ada dua tahap. Tahap promo kemarin ya yang berakhir di 31 Januari itu potongannya 1 juta. Kalau sekarang tinggal Rp500.000. Tapi itu cukup membantu kan sampai akhir April gitu. Jadi bagi Bapak Ibu atau anak didik, calon anak didik kami yang ingin bergabung dengan kami ya masih ada kesempatan untuk ikut atau untuk menikmati potongan PBDB-nya Rp500.000 sekarang. Jadi tinggal dikurangi saja yang sudah saya Berarti sebutkan. batasnya sampai kapan Bu? Akhir April. Oh, sampai akhir April. Iya. Batas potongan Rp500.000. Iya. Untuk keterangan lebih lanjut lihat di medsos kita itu kan tadi sudah disampaikan, ada di IG SMP Pusri, ada di OSIS-nya, kemudian ada juga di YouTube-nya, kemudian ada juga di Facebook-nya. Kita selalu ini Bu Rizka selalu update informasi. Nah, informasi tentang PPDB selalu kita update-kan, termasuk kegiatan pembelajaran, termasuk prestasi, semua yang Bu Rizka tanyakan itu selalu kita posting di media sosial kita. Jadi itu bentuk promosi kita juga. Jadi sekarang kita sudah tahu apa keunggulan SMP Pusri dan prestasinya. Untuk info lebih lanjut, mari kepoin sosial medianya baik dari Instagram, Facebook, dan YouTube. Terima kasih Bu Rama atas waktunya. Terima kasih kembali Bu Rizka. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedung ini adalah lemari untuk prestasi dan karya anak SMP Pusri, meja piket untuk menitipkan makanan siswa-siswi SMP Pusri.